Kita ketemu lagi Bapak Ibu dalam suasana yang santai tapi serius ini. Kali ini kita membahas tentang jangan merasa hebat. Kadang-kadang dalam hidup ini kita menemui ada orang-orang yang tipenya sok hebat. Beberapa waktu lalu kami sekeluarga pergi mengunjungi kerabat seorang adik ipar yang baru memasuki kosan baru. Lalu kami pergi naik mobil ke sana. Lalu kami lihat di sana ada tempat untuk kami memarkirkan mobil. Maklumlah di Jakarta kadang-kadang kita pergi ke satu tempat kita sulit sekali menemukan parkiran. Lalu kami memarkirkan mobil. Kami turun, lalu tiba-tiba ada orang yang datang bilang, "Gak boleh di situ parkir, Pak. Itu parkiran kita." Lalu saya jawab, "Kami sebentar saja, Pak. Hanya mau mengunjungi adik dan ngantar sedikit barang. Paling juga 10 menit." "Gak bisa, Pak. Itu milik orang di sini. Bapak kan pendatang. Jadi apa hak Bapak parkir di situ?" katanya. "Oh gitu ya Pak ya. Jadi minta tolonglah Pak." Saya bilang demikian. "Sebentar saja kok, paling ini saya hanya untuk nurunkan barang." Saya bilang begitu. Ternyata dia bersikeras. "Bapak nggak bisa dibilang ya." Jadi bilang nggak bisa ya nggak bisa. Ya akhirnya saya pikir ya sudahlah. Dalam hati saya, orang ini sepertinya tidak pernah saja berkunjung ke tempat lain yang waktu dia mencari parkiran. Tapi saya maklum saja. Akhirnya saya keluarkan mobil, saya cari tempat parkir ya di pinggir jalan yang agak jauh dari tempat adik ipar itu. Jadi dalam kehidupan ini ada banyak orang yang merasa sok hebat, sok berkuasa, merasa dia memiliki daerah itu atau merasa dia yang paling berwenang dalam situasi itu. Dalam kehidupan itu juga nyata. Padahal sebenarnya apa salahnya dia bermurah hati mengizinkan untuk kami parkir di sana. Itu adalah pelajaran penting. Ada satu kisah dalam di sebuah jalan raya. Ada seorang kepala preman lagi menaiki motor. Lalu tiba-tiba ada yang menabraknya dari belakang. Bedebuk. Kak preman ini kaget. Lalu dia turun. Lalu dia dengan berkaca pinggang dia berkata, "Kenapa kau tabrak motorku ini? Kau nggak tahu siapa aku ya?" katanya. Lalu yang menabrak ini merangkupkan kedua tangannya dan berkata, "Maaf Pak, ampun Pak, sorry, saya nggak sengaja." Nggak sengaja kau bilang, "Kau mau cari masalah ya sama saya ya?" kata kepala preman ini. "Enggak Pak, sorry Pak, saya nggak sengaja tadi, nggak perhatikan, maaf ya Pak ya." "Buka helmmu itu," kata kepala preman ini kepada yang menabrak ini. "Gak ada kau hargai, kau nggak kenal siapa aku ya." Lalu orang yang menabrak ini membuka helmnya dan akhirnya juga membuka maskernya dan akhirnya kepala preman ini kaget. "Hah? Bah, maaf ya, nggak apa-apa kok, sorry ya, nggak masalah kok itu. Ya udah kita selesaikan saja." Kenapa mendadak kepala preman itu minta maaf? Ternyata yang menabrak dia yang tidak sengaja itu adalah seorang petinju yang terkenal, Elias Pikal. Ternyata dia takut juga dengan Elias Pikal. Ya gitulah kadang-kadang orang merasa hebat. Dia tidak tahu siapa yang dihadapinya. Dan setelah dia tahu, dia malah merasa artinya takut sendiri, merasa gemetar sendiri. Jadi untuk apa kita merasa sok hebat, merasa kita artinya lebih hebat dari orang lain? Yakinlah di atas langit masih ada langit. Jadi slow saja, santai saja bawaan kita. Karena kehebatan itu tidak perlu digembar-gemborkan.
Kehebatan itu tidak perlu ditunjuk-tunjukkan, dipamer-pamerkan. Pada akhirnya orang akan tahu siapa kita. Orang akan mengenal kita. Tentu bukan dengan kata-kata, tentu dengan hasil karya dan tindakan nyata. Semoga ini menginspirasi.